الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam benak kita sering bertanya, di mana ruh kita setelah kita mengalami kematian? Dalam video kali ini kita akan mencoba membedah, membuka wawasan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya untuk kita semua. Ruh terpisah dari jasad setelah kematian seseorang dan hidup di alamnya sendiri. Ada perbedaan pendapat tentang keberadaan ruh setelah kematian sampai hari kiamat. Secara umum, keberadaan ruh orang yang meninggal terbagi menjadi dua keadaan, yaitu ruh orang beriman yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan ruh orang kafir yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qasim Al-Jauziyah menyebutkan dalam Ar-Ruhli Ibnil Qasim, ada golongan yang meyakini bahwa jika orang-orang mukmin berada bersama Allah di surga, baik syahid maupun tidak, kecuali dihalangi oleh seorang mayor untuk masuk surga atas dosa besar dan hutang. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihaninya. Ini adalah pendapat Ibnu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan lainnya. Kelompok lain mengklaim bahwa jiwa orang-orang beriman ini berada di serambi surga, tepat di ambang pintu. Mereka juga menerima sukacita dan makanan dari surga. Ada juga yang menganggap dirinya berada di sisi kanan Nabi Adam alaihissalam di surga. Pendapat bahwa jiwa orang beriman berada di surga didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, jika dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dia akan mendapatkan kedamaian, rizki, dan surga penuh dengan kegembiraan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 88-89. Kelompok lain juga menegaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas dan puas, kemudian melangkahlah di antara hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Sedangkan jiwa orang kafir berada di neraka setelah kematian. Pendapat lain mengatakan bahwa arwah orang-orang yang termasuk golongan ini berada di Burhut atau Hadrul Maut. Menurut riwayat Ibnu Mandah dari Hamad bin Salamah, Ali bin Yazid, Yusuf bin Mahrani, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Burhut adalah lembah yang dibenci di bumi seperti yang mereka katakan. Lembah yang paling dibenci di negeri ini adalah lembah yang disebut Burhut. Di Hadrul Maut, tempat tinggal ruh orang-orang kafir. Ada juga sumur yang airnya mengalir ke sungai dan berwarna hitam seperti nanah. Itulah tempat persembunyian binatang berbisa. Ka'ab juga percaya bahwa jiwa orang kafir berada di Sijjin, di bumi ketujuh, di bawah kuasa setan. Ini adalah pendapat para salaf dan kalaf yang berpedoman pada sabda Nabi SAW, ya Allah, ar-rafiqul a'la. Arwah orang kafir yang ditangkap di Sijjin juga diceritakan oleh Abu Shaykh Hisyan bin Yusin, Abdullah bin Saleh, dan juga oleh Abu Bakar bin Abu Maryam, Damrah bin Hubaib. Lebih lanjut, Ibnu Qasim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa mereka yang berpendapat demikian menegaskan bahwa ruh orang kafir berada di Sijjin tergantung tingkatannya. Selain itu, ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa arwah almarhum berada di ruang depan makam 7 hari setelah jenazah dimakamkan, dan arwah tidak pergi dari sana. Pendapat ini dikatakan oleh Mujahid, Abu Umar bin Abdul
Bar juga berpikiran sama dan menjelaskan hadis Ibnu Umar yang berbunyi, jika salah satu dari kalian meninggal, dia akan ditunjukkan tempatnya setiap pagi dan sore. Jika dia termasuk penghuni surga, maka dia juga termasuk penghuni surga. Dan jika dia termasuk penghuni neraka, maka dia juga termasuk penghuni neraka. Dia diberitahu, ini adalah tempatmu sampai Tuhan membangkitkanmu pada hari kebangkitan. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa kata-kata Ibnu Umar digunakan sebagai bukti oleh mereka yang mengira bahwa jiwa almarhum berada di pintu kubur. Menurut Ibnu Qasim al-Jauziyah, pendapat Ibnu Abdul Bar ini benar karena hadis itu yang paling baik dan paling kuat. Ibnu Qasim al-Jauziyah berpendapat bahwa jika keberadaan ruh di dalam kubur berarti waktu yang pasti dan sementara, sedangkan nanti di tempat yang telah ditentukan itu benar. Namun tidak bisa dikatakan tempat yang ditunjuk untuk ruh adalah pintu masuk kuburan, terang Ibnu Qasim al-Jauziyah, diterjemahkan oleh Khatul Suhardi. Wallahu a'lam.